tujuan kita melaksanakan TUE pada hari ini sama pada semester sebelumnya, di mana pada semester sebelumnya ini adalah terlalu banyak kesalahan-kesalahan eh, yang dilakukan oleh mahasiswa, ya, sehingga pada kali ini kita pada semester ini kita menginginkan, harapan kita dengan adanya evaluasi kemarin itu mengurangi dari tingkat kesalahan yang ada, dan tujuan akhirnya teman-teman semua, teman-teman mahasiswa bisa lebih baik laporan daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu harapannya kita ya. Lanjut, Mbak. Oke. Nah, agenda kita pada eh, siang ini yang pertama adalah kesalahan mahasiswa. Nah, bagaimana aturan pelaksanaan, kemudian kebanyakan praktek mata kuliah itu sendiri, kemudian bagaimana penulisan laporan dan rekomendasi penulisan laporan. Jadi, saya mengawali, biasanya kesalahan mahasiswa itu dijelaskan di akhir-akhir, tapi untuk kali ini saya mencoba mengawali eh, kesalahan-kesalahan mahasiswa. Jadi kita melihat atau mengevaluasi kesalahan mahasiswa yang lalu, kemudian kita tampilkan di sini. Semoga mahasiswa ya tidak eh, melakukan kesalahan-kesalahan yang sama untuk semester ini. Baik, lanjut. Nah, ini salah satunya. Jadi kesalahan mahasiswa itu kalau kita lihat semester yang lalu, masih ada beberapa mahasiswa itu tidak membaca panduan, ya. Panduan terutama eh, panduan yang terbaru. Jadi ada beberapa mahasiswa yang masih menggunakan panduan yang lama, ya. Sehingga ini juga akan mempengaruhi laporan dan selanjutnya adalah nilai, ya. Kemudian yang selanjutnya hanya mengumpulkan laporan unit 1. Jadi padahal eh, laporan yang harus kita kumpulkan ada 2, kemudian unit 1 ada di sesi 3, kemudian unit 2-nya ada di sesi kelima. Nah, ini juga akan mempengaruhi nilai kalau misalnya hanya mengumpulkan salah satu dari laporan tersebut. Atau eh, hanya mengumpulkan 2 laporan tersebut di sesi 3 misalnya. Jadi tidak di unit 2-nya itu tidak dikumpulkan di sesi 5-nya. Jadi disatukan. Jadi ini juga akan mempengaruhi nilai, dan bahkan nilainya itu bisa menjadi E gitu ya. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, tidak mengumpulkan laporan sama sekali. Apalagi kalau misalnya laporan tidak dikumpulkan, ya. Kemudian topiknya tidak sesuai praktek yang diwajibkan. Nah, misalnya eh, kalau kita sekarang semester ini kan bayam dan kangkung. Nah, kalau misalnya masih ada yang mengumpulkan laporan, misalnya tanaman yang lain di luar daripada tanaman bayam dan kangkung, itu akan apa? eh, mempengaruhi juga nilainya, akan diberikan nilai nol, ya. Kemudian laporan tidak lengkap. Nah, ini juga yang banyak terjadi. Jadi eh, karena di sesi 3, ya, karena sesi 3 untuk laporan unit 1 dikumpulkan di sesi 3, banyak yang menganggapan, jadi ada beberapa mahasiswa menganggap sudah sampai di pengamatan 3 itu sudah dia kumpulkan untuk laporan unit 1. Ini juga yang jadi apa ya? Yang yang terjadi atau kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa, ya. Kemudian struktur laporan tidak sesuai panduan, apalagi padahal sudah ada panduan yang di-share di sesi
di sesi 3 ya kalau tidak salah ya, atau di sesi 1 ya di Tuep, di Tuep itu ya, di Tuep 1 itu kita sudah share di situ panduan eh, atau format laporan ya. Kemudian selanjutnya copy paste laporan. Jadi teman-teman mahasiswa juga itu akan diberikan nilai 0 atau nilai E ketika eh, teridentifikasi copy paste laporan. Jadi entah itu laporan pada semester yang berjalan ataupun semester yang lalu ya. Kemudian menggunakan panduan praktek lama ini juga yang akan mempengaruhi nilai teman-teman semua, akan dinilai atau 0 ya, nilai 0. Jadi kalau menggunakan panduan praktek lama, jadi sarannya eh, lihat panduan yang sekarang ya, yang ada di e-learning sekarang ya. Kemudian laporan tidak valid atau meragukan. Jadi apa ya? Jadi kalau setelah kita melihat laporannya, jadi kalau misalnya teman-teman dari tutor, Bapak Ibu yang dari tutor setelah melihat laporannya, eh, memang kalau kita setelah melihatnya itu kita meragukan apakah memang ini mahasiswa ini melakukan praktek atau tidak, apa ya melihat dengan foto-foto yang ada atau video-video yang ada ya. Nah, kalau biasanya kalau meragukan biasanya itu tidak ada video. Kalaupun misalnya ada, videonya tidak menampilkan orangnya, foto-fotonya pun demikian. Nah, ini kan meragukan. Jadi ini juga yang akan mempengaruhi nilai dari teman-teman mahasiswa. Kemudian mengumpulkan laporan tidak sesuai dengan prosedur. Nah, ini juga ya, yang hampir sama. Kalau misalnya tidak membaca panduan, nah bisa jadi itu tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian tidak men-share atau tidak memberi hak akses video yang disimpan di Google Drive ya. Jadi ini juga yang terjadi di semester-semester sebelumnya. Eh, jadi teman-teman mahasiswa itu sudah membuat video, sudah disimpan di dalam Google Drive. Nah, kemudian setelah kita lihat, ternyata teman-teman mahasiswa lupa atau lupa men-share atau meng-open untuk bisa kita lihat videonya. Jadi jangan sampai seperti itu juga, itu akan mempengaruhi juga itu nilainya ya. Kemudian eh, adanya kesamaan foto atau video pada pengamatan 1 dan 2. Ini juga yang terjadi. Jadi pengamatan pertama, pengamatan kedua, pengamatan ketiga, itu sama ya. Jadi foto-fotonya bahkan videonya itu sama. Jadi ini akan mengurangi juga penilaian dari tutor ya, dari kita ya. Kemudian menyusun laporan tapi tidak memperhatikan kriteria penilaian. Jadi teman-teman, saya harapkan dengan kesalahan-kesalahan yang dari hasil evaluasi kemarin ini mudah-mudahan tidak dilakukan lagi sehingga eh, laporannya nanti setelah dibuat itu betul-betul sesuai dengan panduan praktik yang terbaru. Oleh karena itu, kita memberikan eh, aturan ya. Kita mencoba memberikan aturan bagaimana aturan daripada membuat dalam praktek laporan mata kuliah dasar-dasar penilaian tanaman. Lanjut, Pak Debi. Nah, ini aturannya pertama, teman-teman yang harus tahu adalah eh, bahwa untuk semester ini tanaman yang digunakan adalah tanaman bayam dan kangkung. Jadi untuk tanaman bayam itu sendiri untuk unit satunya, jadi untuk laporan unit 1, kemudian untuk tanaman kangkung itu untuk laporan unit 2, ya. Kemudian eh, yang kedua bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ikut UAS. Jadi mata kuliah ini ada ujian akhir semesternya, kemudian
dan wajib unggah 2 laporan. Jadi unit 1 dan unit 2. Ya. Unit 1-nya itu diunggah di sesi 3, kemudian unit 2-nya itu diunggah di sesi 5. Nah, kemudian hanya 1 laporan atau tidak unggah lengkap, maka nilainya E. Nah, akibatnya jadi teman-teman semua kalau E itu harus ngulang. Jadi melakukan registrasi ulang. Jadi maksudnya di sini kalau misalnya teman-teman semua ini hanya mengunggah 1 laporan, apalagi kalau misalnya tidak mengunggah sama sekali, maka nilainya akan E. Akibatnya akan melakukan registrasi ulang, ya. Kemudian kapan kita melakukan pengunggahan laporan? Jadi ini aturan yang selanjutnya. Kapan kita melakukan unggah laporan? Itu di minggu ke-8. Jadi kenapa di minggu ke-8 atau di akhir tutorial? Karena teman-teman itu diberikan kesempatan untuk melakukan pengamatan paling sedikit atau paling kurang 7 kali pengamatan. Jadi di sesi 1, 2, 3 sampai 7 itu melakukan pengamatan. Ya, itu harapannya kita. Jadi minimal paling tidak ya ada 7 pengamatan, sehingga di sesi ke-8 atau di minggu ke-8 atau di akhir tutorial itu teman-teman sudah melakukan unggah laporan unit 1 dan unit 2. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang walaupun misalnya waktunya di sesi 3 sudah masuk, bukan berarti teman-teman harus mengunggah laporan di unit 1 ya di sesi 3, enggak. Ya, nanti di minggu ke-8 baru melakukan unggah laporan. Terus perlu juga teman-teman pahami bahwa walaupun misalnya di setiap sesi itu atau di luar dari sesi 3 dan 5 itu ada diskusi, ya ada kehadiran di sana, ya. Tapi untuk sampai saat ini peran diskusi dan kehadiran itu tidak mempengaruhi daripada nilai. Tapi jangan jangan berpendapat teman-teman mahasiswa karena ini tidak berperan terhadap atau berkontribusi terhadap nilai sehingga tidak tidak mau berpartisipasi dalam diskusi ataupun kehadiran di luar dari sesi 3 dan 5, ya. Jadi kami harapkan tetap ikut berpartisipasi di luar dari sesi 3 dan 5. Jadi kenapa mahasiswa itu ketika melakukan diskusi paling tidak itu akan membantu pelaksanaan membantu memahami bagaimana jalan prakteknya dan pengamatan dan bahkan laporan dalam membuat laporan praktikum, ya. Seperti itu, ya. Paling tidak akan bisa terbantukan untuk memahami bagaimana mempraktek dan bagaimana membuat laporan itu sendiri, ya. Kemudian yang selanjutnya, jadi teman-teman, makanya sebelum melakukan unggahan laporan di sesi 3 ataupun di sesi 5, sebaiknya laporan yang sebelum diunggah itu betul-betul itu sudah melalui hasil konsultasi atau bimbingan, dan itu sudah bagus dan sudah sesuai dengan panduan. Karena kenapa? Ketika sudah melakukan unggahan atau upload laporan di sesi 3 dan sesi 5, itu tidak akan ada lagi namanya revisi, ya. Nah, jadi tidak ada lagi revisi dan itu akan langsung dinilai oleh tutor, ya. Jadi makanya sebelum unggah sebaiknya melakukan bimbingan sebelum melakukan unggahan. Jadi betul-betul ketika kita melakukan unggahan itu betul-betul sudah yang laporan yang benar sesuai dengan panduan.
Mohon barangkali teman-teman yang di-unmute yang masih ini. Oke, selanjutnya perlu juga kami sampaikan bahwa laporan ini kontribusinya 50% ya terhadap UAS, di mana unit 1 itu 25%, kemudian unit 2-nya 25% ya. Jadi ini sudah dijelaskan juga di dalam mungkin kegiatan OSMB dan PKBJJ ya. Jadi selanjutnya, jadi jangan sama sekali melakukan atau menggunakan format lama ya. Kemudian melakukan juga plagiasi atau teridentifikasi bahwa laporan teman-teman mahasiswa itu sama dengan laporan dengan teman ya. Oke, lanjut Mbak Debi. Mbak Debi. Lanjut Mbak Debi. Iya, jawaban ini kan Mbak Debi, lanjut silakan. Nah, oleh karena itu, jadi ada kebijakan praktek untuk mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman ya. Yaitu bahwa praktek mata kuliah ini bersifat Saya wajib. besok mau nyoba Trans Jatim yang ke Bangkalan. Ya. Makan Mbak di Debi hilang ini materinya. Kemudian jadi kebijakan praktek yang pertama itu bahwa praktek mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman itu bersifat wajib ya. Jadi kalau teman-teman tidak mengikuti kegiatan praktek dan tidak melakukan unggahan laporan, otomatis itu tidak akan lulus mata kuliah ini. Kemudian mata kuliah ini atau praktek ini dilaksanakan di semester berjalan. Jadi tidak dilaksanakan sebelum semester atau sesudah selesai semester ini. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan praktek sebelum semester ini, otomatis itu tidak diizinkan ya. Jadi untuk praktek mata kuliah ini dilaksanakan di semester berjalan. Kemudian untuk unggah laporan hanya di e-learning. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang masih lama kan dulu itu masih diizinkan unggah laporan kalau misalnya tidak sempat di learning diunggah di praktek ya .ut.ac, tapi itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi satu-satunya hanya bisa diunggah laporan di learning.ut.ac.id. Tepatnya untuk tugas 1 itu di sesi 3, kemudian tugas 2-nya itu di sesi 5. Jadi untuk deadline-nya sendiri itu di minggu ke-8. Tadi sudah disampaikan juga bahwa untuk mengunggah laporan itu di sesi ke-8 atau di akhir tutorial. Ya, tidak apa-apa diulang-ulang supaya teman-teman itu lebih memahaminya. Jadi bukan berarti karena kita sudah masuk di sesi 3 berarti waktunya nih untuk mengunggah laporan unit 1, padahal enggak. Silakan lanjut melakukan pengamatan sampai di minggu ke-7. Nanti di minggu ke-8 baru unggah laporan. Kemudian akibatnya teman-teman kalau misalnya tidak mengunggah laporan atau misalnya terlambat ya itu akan melakukan registrasi ulang. Jadi mengulang lagi mata kuliahnya ya. Tuh. Baik. Lanjut. Nah, ini mencoba membuat bagaimana sih penulisan laporan praktek. Jadi teman-teman itu yang pertama teman-teman harus lakukan adalah menggunakan template terbaru.
Jadi untuk menggunakan template yang terbaru, lihat di e-learning ya, yang sekarang di kelasnya ya. Nah, gunakan template yang terbaru. Nanti saya coba lihat juga ya bagaimana laporannya ya. Saya coba tampilkan di akhir sesi nanti. Kemudian yang kedua, jadi laporan itu sesuai semester berjalan. Jadi foto atau bukti dan waktunya yang pada saat melakukan foto kegiatan itu biasanya disertai dengan waktunya di situ ya, tanggal pengambilan foto di situ ya. Jadi itu jangan sampai tidak sesuai di semester berjalan, bukan waktu di semester berjalan ini ya. Jadi ini yang dimaksudkan ya. Kemudian format laporan itu sendiri jadi menggunakan file docs atau lihat panduannya ya. Jadi teman-teman ketika jadi tidak perlu membuat template yang tidak sesuai dengan template yang ada di Tuton ya. Padahal kalau kita, karena ada juga beberapa teman-teman mahasiswa itu menggunakan template tidak sesuai dengan template yang ada di Tuton ya. Jadi membuat susah sendiri, padahal sudah ada template, tinggal diisi, dikomentari, ya udah seperti itu aja. Jadi sebenarnya tidak susah teman-teman mahasiswa ya. Oke, lanjut Pak Dedi. Nah, oleh karena itu kami merekomendasi untuk penulisan laporan itu sendiri. Jadi yang pertama jadi harus memang format laporan itu sesuai dengan format laporan yang sudah ada di e-learning, yang sudah dibagikan di e-learning ya. Kalau tidak salah itu di sesi 1 kalau tidak salah ya, ada itu. Di atasnya link to web 1 itu. Kemudian menulis laporan. Jadi teman-teman itu tidak harus selesai melakukan pengamatan baru menuliskan laporan, enggak. Jadi pada saat melakukan pengamatan pertama itu sudah melakukan tulisan ya, sudah membuat laporan itu sesuai dengan template tadi. Jangan nanti di akhir atau di pengamatan ketujuh baru melakukan penulisan laporan, enggak. Jadi harus dicicil-cicil. Kalau sudah melakukan pengamatan pertama, dibuat lagi laporannya, ya, supaya pada saat di akhir sesi atau di minggu ke-8 udah selesai juga, hanya membuat laporan yang pengamatan terakhir yaitu 7 kita. Jadi supaya tidak tidak terlalu repot gitu ya. Kita cicil-cicil dari awal ya. Kemudian nah ini juga jadi selalu update mingguan untuk memudahkan dokumentasi. Jadi perbaharui terus ya. Jadi setiap minggu. Kemudian terkait masalah dokumentasinya atau foto-foto ya. Jadi jangan sampai foto yang di pengamatan pertama setelah dilihat waktunya kok waktu yang sama gitu ya. Padahal ini pengamatan kedua atau pengamatan ketiga. Ya, seharusnya kan beda-beda tanggalnya, jangan tanggal yang sama di pengamatan 1 misalnya tanggal berapa nih, 14 April, terus pengamatan keduanya 14 April, terus pengamatan ketiganya 14 April. Padahal enggak demikian. Kalau misalnya memang setiap minggu melakukan pengamatan, otomatis akan berbeda. Pengamatan pertama 14 April, otomatis pengamatan keduanya 21 April. Terus pengamatan ketiganya ya 28 April kalau memang pengamatannya setiap minggu dilakukan ya. Seperti itu. Kemudian jangan lupa teman-teman menyertakan video. Jadi untuk video singkat aja. Jadi video singkat ini sebenarnya untuk lebih membuktikan teman-teman mahasiswa bahwa yang melakukan praktek ini adalah mahasiswa atau yang asli memang original dari mahasiswa itu sendiri, tidak diwakilkan oleh siapapun ya. Nah, ini sebenarnya. Jadi singkat aja. Seperti kalau
kalau bisa video yang TikTok aja yang kayak gitu ya. Nah, nanti disimpan di Google Drive-nya. Kemudian jangan lupa itu tadi open access ya, supaya kami bisa melihatnya ketika kami buka link. Nah, itu kami bisa lihat ya. Oke, lanjut Mbak Debi. Oke, terima kasih. Terus saya mencoba men-share. Mungkin itu ya teman-teman, kita akan diskusi. Mungkin ada yang nanti ditanya, tapi sebelum kita melakukan diskusi, diperbesar lagi. Nah, ini ya. Langsung ke bagian laporannya, dibawa lagi. Dikasih naik ya, lagi. Nah, ini ya teman-teman. Ini hanya sekedar saja ditampilin lagi, terus ke bawah, ke atas. Nah, nah ini masalah komoditasnya, paritasnya apa semua. Kalau misalnya beli di toko tani, silakan dicantumkan di sana. Nah, ini ada tampilan. Oke, siap. Oke. Nah, ini ada kan kita tampilkan di sini foto ya. Nah, teman-teman tidak perlu harus sampai satu halaman ya. Jadi muatnya itu ya. Kalau untuk tampilan videonya yang di-share di sini adalah linknya. Makanya tadi itu teman-teman harus nyimpannya dulu di Google Drive-nya. Nah, nanti jangan lupa di open access di sana supaya kami bisa membuka. Kemudian linknya itu di kopas di sini, copy paste di dalam laporan ya. Itu ya. Jadi kalau misalnya untuk saya ulang lagi, kalau untuk foto itu sendiri tidak perlu besar-besar ya, ya. Mungkin itu barangkali mungkin ada yang didiskusikan.